Buat gue ya, gue jujur ketika awal terjun entertain maupun content creator, jujur dukungan dari keluarga itu hampir nggak ada. Bahkan yang ada adalah sumpah serapa. Apa tujuan akhir dari seorang Mas Saiful? Tujuan akhir ya pasti kebahagiaan. Itu nasihat yang sering kita dengar adalah mulai aja dulu. Itu adalah nasihat yang buruk. Mulai dari sekarang, atau kamu akan jadi terbelakang. Halo Mas Saiful, Halo. selamat datang di The Soul of Founder Podcast. Ya. Aku penasaran banget, pengen tahu, kayak kasih aku 3 menit untuk Mas Saiful jelasin ke kita semua bagaimana perjalanan hidup Mas Saiful dari kecil mungkin dan sampai bisa di titik ini. Oh jadi ya sebenarnya saya terjun di bidang semacam ini tuh benar-benar mulai dari 0,5. Oke. Karena waktu awal tuh di entertain itu kita farming relasi dulu. Jadi biar kalau mau masuk itu jadi cepat, nggak perlu nunggu lama. Beda kalau yang kita nggak kenal kan. Itu start 2014. Sebenarnya sih udah terhitung telat 8 tahun menurut saya. Karena pengennya itu 2006. Cuma karena satu hal lain baru 2015 tuh baru jalan. Itu masih jadi penonton bayaran. Terus kemudian juga dari situ kita benar-benar farming pengalaman, XP dan relasi sebagai macamnya. Kemudian dapat syuting film sinetron, jadi figuran. Itu sampai 2017. Nah, mulai naiknya itu ya, itu 2017 itu pernah jadi ini ya, cameo di salah satu ini ya, iklan terbesar, iklan minuman. Dan kalau dihitung-hitung tuh udah ada 3 iklan yang saya jadi cameo-nya. Terus konten kreator itu pas era Covid, itu 2022 akhir. Sebenarnya tuh pengennya 2015, cuma mungkin baru kepikiran di situ karena juga job lagi pada ini kan sepi kan. Jadi masuklah dunia konten kreator. Terus gitu awalnya udah iseng-iseng aja pakai alat masih seadanya banget ya. Nggak ada tim, nggak ada ini, benar-benar nekat sih hitungannya ya. Karena benar-benar banyak keterbatasan. Bahkan kalau untuk kamera belakang aja tuh masih nyari kadang siapa yang videoin. Itu pun masih sampai sekarang ya. Biasanya tuh kalau backcamnya itu masih pakai bantuan gitu. Terus juga awal tuh coba dari jenis konten yang paling kayaknya simple tuh makanan. Karena kebutuhan sehari-hari kan. Terus itu saya ini juga karena pernah punya pengalaman main game petualang ya kan. Nah kepikir banget bisa kali gua masukin elemen game di konten kuliner. Nah akhirnya kejadian sampai sekarang. Oke. Gitu. Dan waktu naiknya banget awal-awal tuh pakai feature reaction itu pertama kali naik juga. Waktu itu targetnya adalah Aldi Taher dan rame ternyata. Dari situlah baru banyak penawaran, endorsement, kerjasama dan sebagainya masuk. Nah sempet itu pun nggak lama ya, 6 bulan tapi agak drop lagi nih. Kayak ya biasa kayak ada naik turun kan. Naiknya lah. Yang bikin bertahan itu ya dia ada yang kedua, ada review es krim di UI. Nah itu yang bikin rame dan cukup sustain. Tapi ya tetap turun lagi. Pas turun itu kejadian 2024. Nah terus sampai ada undangan salah satu, kita nggak tahu ini undangan dari siapa. Aku pikir bisnis ternyata bukan, tapi lumayan nih kata gue, itu salah satunya program Tretan sama MLI. Dari situ mulai udah kenal sama orang-orang penting, artis ya, mungkin juga sama content creator yang udah skalanya besar gitu. Nah naik lagi ya, itu 2026 Maret akhir itu kenceng lagi naik. Kenceng naik itu baru deh kayak berasa dibangkitin gitu. Wah ini revival nih. Nah ini sekarang masih bisa dibilang high season effect ya. Ya kayak akhirnya kalau nggak high season effect ya nggak mungkin sampai sini saya. Nah dari situlah saya udah alhamdulillah ini harus bertahan nih. Dan terakhir itu
kerjasama sama Igun. Oke. Oke, aku penasaran di bagian ini, Mas. Mas tadi bilang bahwa Mas berkarya udah cukup lama. Berapa tahun lama? Apa yang membuat Mas tetap bertahan meskipun baru melihat hasilnya beberapa tahun belakangan ini? Karena banyak anak muda, orang lain di luar sana yang setahun 2 tahun mereka coba dan gak ada hasil, mereka akhirnya menyerah. Nah, apa yang menjadi pendorong Mas supaya Mas tetap bisa terus konsisten even kita belum lihat hasilnya? Kalau dari konten ini aja plotting aja, ini jenis kontennya apa nih, ya kan, jenis kontennya, hooknya, terus manuvernya, ya kan. Dan nggak cuma itu, biasanya kalau di lapangan itu saya kayak nggak bisa cuma kalau sekedar konten, tapi juga jalin relasi dengan banyak ini ya, banyak orang-orang penting. Itu tujuannya untuk ngawetin, kayak semacam formalin gitu. Dari situlah gue banyak dikenal orang. Oke. Kenapa akhirnya dari pengalaman Mas, dari perjalanan hidup Mas, Mas memilih masuk ke bidang entertainment ini, masuk sebagai content creator, atau apakah ada salah satu pemicunya saat Mas masih kecil atau dari sepanjang hidup Mas yang membuat akhirnya Mas, oh aku ingin berkarya di bidang entertainment? Justru waktu kecil tuh kan suka nonton ini nih, kayak film, sinetron gitu kan. Kelihatannya ini kerjanya kayak gampang gitu ya, tapi pas di dalam jadi tahu proses panjangnya. Oh, seperti ini. Kayak iklan tayang di TV 30 detik. Tapi kalau pas proses syuting itu bisa seharian. Dari situ kita belajar berproses. Oke. Dan kelihatannya ya apa ya? Kenapa saya memilih entertain? Kenapa nggak bidang lain aja? Buat saya tuh paling cepat farming relasi di situ justru. Oke. Dari tadi Mas mention bahwa dalam tanda kutip farming relasi atau mendapatkan relasi sebanyak mungkin. Aku pengen tahu sebenarnya tujuan akhir dari Mas Saiful mendapatkan sebanyak ini relasi itu sebenarnya Mas ingin membuat apa? Dan kalau aku lihat kan sekarang Mas sebagai content creator makanan. Nah, tujuan sebenarnya dari mendapatkan relasi sebanyak ini, Mas itu plottingnya akun Mas ini atau karir Mas ini seperti apa? Kalau saya, kenapa harus banyakin relasi? Karena kita ya, karena yang namanya dunia entertain, content creator itu kan biasanya main pada istilah geng-gengan atau circle-circlean. Dan biasanya yang udah itu rata-rata pada sustain gitu. Karena dengan punya circle gitu, itu bisa saling support satu sama lain. Nah, itu yang makanya kenapa gue harus banyak circle nih, gak bisa cuma sendiri doang. Buat kita, apalagi kita namanya dunia seperti ini tuh persaingannya benar-benar sengit. Ya istilah kasar lawan basah gitu. Sikut-sikutan ya kan. Apalagi kadang kan namanya sesama influencer, sama kalian itu kan nggak selamanya kolaborasi, tapi ada juga yang berkompetisi satu sama lain, bahkan sampai ya parahnya saling senggol satu sama lain. Oke. Aku penasaran di bagian ini. Mas bilang bahwa banyak content creator, aku pun content creator, kita tahu bahwa ini persaingannya sangat ketat. Banyak sikut sana sini. Nah, adakah pengalaman yang Mas rasakan yang membuat Mas ngerasa bahwa oh ini ternyata industri ini sangat kompetitif ya, sangat tidak segampang yang kita lihat karena pengalaman buruk yang Mas dapatkan, pengalaman tidak enak. Nah itu ada nggak? Banyak sih ya. Kayak misalnya kita nih ya, kayak misalnya nih kalau kita kenal si ini content creator ini, dia kalau bikin momen, ya kan, dia tuh kok ketika dia ketemu orang besar, ya kan. Kenapa, lu kenapa nggak ngabarin gue gitu? Maksud gue kan biar bisa kenal, biar gue bisa dapat pengalaman dan bangun trust juga gitu. Kenapa lo nggak ngajak gue? Nah dari situ lah gue pikir, oh mungkin takut pamornya turun kali, takutnya kesaing kali sama saya. Nah itu tuh mungkin. Terus juga kalau di lokasi syuting itu kan pengen bukan cuma foto sama artis, ngobrol, diskus kan. Tapi belum semenit mau masuk ke ruangan diusir, disuruh udah kamu tunggu di luar aja dulu. Ya mereka lagi sibuk dan sebagainya. Nah itulah. Mungkin ada faktor pamor yang mungkin mereka terancam pamornya itu. Kalau ada kehadiran saya, padahal kita kan nggak tahu ya bagaimana sistem bekerja yang sebenarnya. Apakah emang betul emang karena pamornya takut terancam? Apa memang males aja gitu? Or sentiment. Oke. Nah aku penasaran itu. Aku melihat Mas ini punya banyak relasi ya. Kayak Mas sudah kenal banyak artis besar, content creator besar. Apa biasanya tips yang Mas pakai atau trik yang Mas pakai ketika menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di top 1% Indonesia mungkin? Ya manuvernya gini ya, kita biasanya yang udah kita kayak bikin ini aja konten collab gitu ya, collab atau qual time gitu. Itu juga penting buat buat
mempertahankan trust. Tapi bagaimana Mas bisa mengajak orang-orang di atas ini untuk collab dengan Mas ketika banyak dari kita yang masih kecil itu kan sulit dinotis sama mereka yang Ya, lebih besar. Nah, betul. bagaimana cara Mas bisa dinotis? Karena memang dari teman ke teman ya, itu lebih gampang bangun trust. Kalau cuma kenalan sendiri seorang diri maju, gue mau kenal sama si ini, kalau nggak ada yang rekomendasi susah. Dianggapnya siapa? Kamu siapa? Ntar dianggap orang asing, nggak deh, nggak males kan. Akhirnya kayak contoh nih, saya sama teman saya namanya Yudo kalau nggak salah. Nah Yudo ini food vlogger juga. Dia ngenalin aku ke Tamboykun. Kalau bukan karena dia, saya sampai sekarang nggak kenal Tamboykun. Jadi akhirnya saya punya kuncinya kan. Nah sama kayak kemarin saya kenal Igun King Up di Kanada, emang ada endorsement yang masuk, dan saat itu momennya adalah peresmian. Nah buat gue peresmian suatu tempat kayak tempat makan, restoran itu paling efektif buat farming, karena memang biasanya acara peresmian itu memang banyak artis yang datang gitu. Dari situlah kita punya chance, kita harus bangun relasi dari sini. Lebih-lebih lagi kalau kayak saya tuh pernah bermanuver secara nekat sampai dibilang illegal access. Pernah datang ke suatu peresmian yang sebenarnya itu kan invitation only, bukan public kan, dan itu memang saya nggak diundang. Tapi dari situ saya bermanuver, saya kalau nggak sekarang kapan lagi saya datang, walaupun sekarang ya udah baikan sih yang sama yang punya tempat sih. Karena memang harus sampai seperti itu. Kalau memang mau pertahanin relasi, karir, mau bangun trust dan semacamnya, emang seperti itu. Tapi memang efeknya berasa banget setelah itu. Contoh ya, setelah saya datang ke suatu acara yang terbilang illegal access, disitulah banyak yang ngajakin collab. Kayak contoh si anak UI, dia ngajakin sampai 4 kali. Nah disitulah gue ngerasa dapet pengalaman baru ya kan, teman baru, lingkungan baru. Begitu. Oke. Aku penasaran dengan ini Mas. Kalau kita sama-sama tahu bahwa segala sesuatu yang di depan kamera adalah yang kita bentuk. Nah, jadi pertanyaan pertama mungkin Mas, apakah persona yang dibentuk dari Mas Saiful sebagai masterful di sosial media ini adalah sesuatu yang Mas rencanakan atau Mas bentuk, atau sebenarnya ini emang ya diri Mas Saiful tak jatuhkan dan seperti itu, tuangkan seperti itu? Jadi gini, kenapa saya memilih konsep kayak pendekar skena ya ketika di konten saya? Itu karena apa? Karena satu, peluangnya masih jarang. Biasanya karena acara cosplay itu biasanya di apa? Di gedung, di indoor gitu kan. Di lapangan, apalagi di jalanan itu jarang, bahkan hampir nggak ada. Nah disinilah saya harus ngisi momen sebelum disiku sama yang lain. Kita nggak tahu. Kayak contoh nih, dulu ya, kayak semacam pionirnya TikTok, Marsyanda, joget-joget nggak jelas dibilang gila. Kemudian ketika TikTok sudah meluncur, maka joget-joget ala-ala Marsyanda pun dianggap biasa saja. Karena apa? Karena sudah ketika sudah banyak saingan, maka stereotip gila itu akan pudar. Karena saingannya sudah banyak. Oke. Lalu bagaimana bagi cara Mas yang Mas pakai? Karena kita tahu bahwa anak muda zaman sekarang punya banyak sekali ide di kepalanya. Tapi mereka terbataskan dengan ketakutan. Aku takut malu, aku takut dijat sama orang, aku takut dinilai cringe. Nah, bagaimana Mas Saiful hancurkan semua pemikiran itu? Bagaimana Mas bisa, ini aku ada kesempatan, meskipun aku mungkin bisa dikatain orang aneh dan lain-lain, aku berani maju. Nah, apa yang Mas lakukan? Manuver saya apa? Libas saja, nggak perlu dengerin kata orang, apalagi orang asing. Ngapain? Udah pinggirin aja apa kata orang asing itu. Karena orang asing itu mereka nggak jelas kepentingannya apa. Mungkin dia nggak pengen maju kali. Ya mungkin ada namanya kan istilahnya crab mentality ya kan. Jadi buat gue bodo amat, ngapain dengerin orang. Kalau kita mau jalan-jalan atau makin ngulur-ngulur waktu udah terlambat. Aku aja udah ngerasa terlambat sebenarnya. Oke. Nah, apakah pemikiran ini itu sudah ada sejak awal Mas mau mulai konten creator ini? Atau ada salah satu mungkin keluarga atau orang yang mendorong Mas punya mentalitas ini bahwa Mas Saiful, kamu kalau mau sukses di dunia ini, kamu harus nekat, kamu harus terabas semuanya. Nah, apakah ada orang tersebut atau ini emang Mas benar-benar bawa dari diri sendiri, based on pengalaman?
Buat gue ya, gue jujur ketika awal terjun entertain maupun content creator, jujur dukungan dari keluarga itu hampir nggak ada. Bahkan yang ada adalah sumpah serapa. Jadi buat gue ya udah gue jalan aja. Gue cari tempat lain yang memang benar-benar ngedukung saya. Dan emang nggak bahkan sampai sekarang nih belum ada tim. Masih independen. Karena buat gue nggak mau ribet nantinya. Dan kenapa gue belajar kasusnya Fuji, dia ditipu berapa kali, 2 kali ya, sama admin, sama manajer. Dari situ kayak nggak dulu deh, ngapain join manajer ya kan. Buat gue kalau masih bisa sendiri, untuk apa nggak ngelibatin orang, bukan sombong. Nah, aku penasaran terhadap karena aku melihat Mas Saiful ini punya mentalitas yang kuat. Terlepas dari persona yang dibentuk, mentalitas Mas Saiful ini menurutku sangat kuat. Nah, aku penasaran kalau kayak kita sebagai seseorang yang mungkin kita sebutnya selfpreneur, kita punya usaha sendiri, kita bekerja sendiri. Menurutku permasalahan terbesar atau terberat yang kita punya adalah setiap malam kita tahu bahwa kita berjalan sendirian di dunia ini. Nah, bagaimana Mas bisa mengalahkan stereotip di kepala itu, stigma di kepala itu, pemikiran di kepala itu? Karena bagi aku pribadi, it's a very hard thing untuk bisa dikalahkan. Nah, aku pengen tahu ada nggak cara yang Mas lakukan supaya even aku jalan sendirian, aku belum punya tim, aku tetap bisa gitu. Buat gue ya, ketika masih pemula ya, bukan Kak, sebenarnya dari kita itu suka ada kebiasaan unik, suka foto-foto, suka video. Nah, dari situ yang dari cuma hobi sekedar foto-foto atau video nggak jelas, kenapa nggak dituangkan dalam konten? Buat gue dari situlah lumayan menghasilkan kan. Convert aja gitu dari kebiasaan masa kecil atau ini. Kalau gue ya, waktu kecil tuh memang suka foto-foto seneng kan, foto-foto ini kan. Jadi kayak udah terbangun secara natural gitu. Seneng gitu, kayak orang masuk TV kan siapa sih nggak bangga, siapa yang nggak seneng gitu. Nah, dari situ lah gue ngembangin diri gue. Oke. Berarti menurut Mas Saiful, apakah anak-anak muda zaman sekarang yang masih belum tahu mau ngapain sama hidupnya, mereka didorong melakukan sesuatu yang emang mereka cintain dari kecil? Memang seperti itu. Misalkan sekecilnya sukanya apa, hobinya apa, main basket. Ya udah kontenin soal basket. Atau misalnya hobinya jalan-jalan. Ya udah kita bikin konten jalan-jalan. Dan dari situlah dari sebuah kegiatan yang kelihatannya buang duit berubah jadi sebaliknya, menghasilkan. Berarti it's all about the mindset ya. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu ini bisa menghasilkan. Benar. Oke. Nah, kalau dari sepanjang kita ngobrol ini ada satu hal yang aku tangkap dari Mas Saiful, yaitu adalah kita harus tahu kesempatan apa yang ada. Lalu kita harus melupakan suara-suara bising yang ada dan kita nekat untuk mengambil kesempatan itu. Nah, aku pengen coba tahu dari sudut pandang Mas Saiful, ketika ada anak muda yang let's say dia pengen bikin film, kita tahu bahwa mungkin sangat gede ya, susah anggarannya dan sebagainya, benar. biayanya. Nah, bagaimana anak ini bisa berjalan sendiri atau meyakinkan orang lain, keluarga dan lain-lain bahwa ini mimpinya aku gitu? Karena menurutku akan sangat sulit bagi zaman sekarang, karena kita bisa kehilangan, harusnya kita bisa kerja kantoran dan lain-lain. Nah, itu kalau dari Mas Saiful, menurut Mas Saiful bagaimana? Karena Mas Saiful adalah orang yang berhasil melewati itu. Kalau kayak misalkan bikin film atau bikin iklan, nggak usah yang skala besar, skala kecil, itu kan pasti ada tim atau ada ini kan. Kalau aku pernah bikin iklan kayak parodi gitu, ya kan, itu jalan ada beberapa orang gitu. Ada misalkan ada yang satu tolong videoin, ada yang satu buat di ini sendiri, ada yang selfie, ada yang ini. Buat gue kayak saya tuh bikin video klip nyanyi parodi gitu. Itu lumayan kenceng dan itu berhasil gitu. Dan itu nggak pakai anggaran sampai puluh juta, enggak. Pakai properti yang benar-benar ada banget, ke tempat yang ada banget, HP yang memang speknya yang sekedarnya, nggak perlu ya kan, dan akhirnya berhasil gitu. Anggaran udah pasti, tapi bagaimana nanti outputnya? Ini mau apa? Misalnya mau bikin konten parodi untuk parodi iklan bla bla bla. Wah, ini kita bidik nih tempatnya, anggarannya, terus siapa aja yang harus dilibatkan. Nah, dari situ ketika udah siap semua, tinggal eksekusi. Oke, ini very interesting. Karena aku menangkap bahwa dari sudut pandang Mas Saiful ini sangat penting sebuah planning.
Jadi ada plotting dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menyesuaikan segala sesuatu yang kita harus planning dengan baik dengan mentalitas yang kita nekat, kita harus go all in di sini. Bagaimana kita bisa menemukan titik tengahnya? Karena kebanyakan orang akhirnya kebanyakan planning, kebanyakan plotting, mereka nggak mulai kan mas. Nah itu bagaimana tuh supaya bisa di titik tengah dan akhirnya jalan, tapi bukan jalan doang tanpa arah dan punya tujuan, tapi tetap bisa jalan gitu. Buat gue gini ya, kenapa banyak kan sekarang ya anak muda atau orang-orang di luar sana jago teorinya, tapi tidak dengan prakteknya, iya kan? Mungkin entah kalau nggak karena nggak malu, mungkin anggaran belum siap, bisa jadi. Padahal atau mungkin personilnya belum siap, personilnya susah, kurang mendukung. Nah, buat gue yang kita lakukan biar gimana kita sukses bikin film iklan yang mungkin skalanya kecil menengah saja dan itu berhasil, yaitu tadi saya bilang kencangkan dukungan. Bangun relasi yang banyak, kencangin dukungan. Dari situ ada pengalaman. Nah orang kalau udah teras, gampang. Kayak saya nih, kalau kita nih di suatu restoran, kenapa orang ketika diminta tolong videoin saya itu mau? Karena mereka tahu gua. Dari situ lah kayak semacam privilege. Itu nggak bisa dibantah. Jadi setelah kita sudah dapetin itu semua, kita mau apa aja gampang. Begitu. Oke. Mas Saiful, kalau aku pertama kali kenal Mas Saiful itu lewat konten yang Mas Saiful di interview tentang kenapa tidak pacaran. Oh, soal itu. Okay. Sebenarnya aku melihatnya ini kan sebagai, kalau di video kan sebagai suatu entertainment ya, lucu. Tapi aku percaya bahwa ada reason yang lebih dalam di balik itu. Nah, bagaimana Mas Saiful membalancekan, menyeimbangkan kehidupan kerjaan dan kehidupan yang mungkin lebih personal, lebih happy dan lain-lain. Nah, bagaimana akhirnya Mas Saiful bisa menemukan titik tengah ini? Semua itu karena ideologi. Makanya kenapa ketika ditanya kenapa belum pacaran, fokus kerja dan milih fokus kerjaan terlebih dahulu. Kenapa? Bangun finansial itu sangat penting. Mau dibilang uang bukan segalanya pun tetap in reality aja. Apa segala sesuatu yang nggak butuh uang apa? Kita mau kadang ke toilet bayar. Kita mau ini misalnya kita mau jalan-jalan bayar. Apa sih yang nggak bayar? Ya kan? Jadi buat gue ketika finansial kita istilahnya benteng protection-nya sudah terbangun secara kokoh ya, agenda lain itu gampang, enteng jadinya. Nah buat gue, kalau gue mendingan bereskan aja dulu masalah yang ada ya, finish the exciting problem first. Kenapa? Karena biar nantinya, karena gini, kalau namanya kita berpacaran, apalagi sampai merencanakan nikah, itu kan berarti urusan baru, beban baru, tugas baru. Jadi buat gue beresin dulu masalah. Jadi biar nanti ke sononya lebih enteng. Oke. Jadi apakah Mas menyarankan bagi anak muda yang let's say umur 20, 21 tahun, 22 tahun yang belum stable secara financial itu dianjurkan untuk menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis? Atau better nunggu? Oh, jangan ini. Resikonya lebih besar justru. Karena apa? Ketika sudah menjalankan langsung benar-benar praktikal ya, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di belakang. Hamil di luar nikah misalkan, atau pergaulan bebas dan semacamnya. Bakal ribet. Oke. Taruhannya nama baik, entah nama baik keluarga, nama baik si target pasangan. Jadi buat gue, untuk apa? Buat gue gini, jangan FOMO atau kita pacaran atau nikah itu by trend, jangan. Selain hal itu oke lah, tapi jangan diterapkan dalam hal nikah. Karena apa? Karena ketika lo nikah ikut-ikutan FOMO misalnya, akhirnya apa? Lo yang kelabakan. Karena yang namanya nikah itu atau pacaran itu tanggung jawabnya pribadi, bukan orang lain sono. Orang lain mah nggak peduli. Dia misalnya nanya, kamu udah punya pacar belum, udah nikah belum? Emang orang dia itu mau tanggung jawab kehidupan ini finansial kita? Enggak. Begitu. Dan kalau orang yang benar-benar really support temennya itu benar, dia nggak akan mau atau pantang bahas begituan. Oke. Berarti very interesting question. Jadi aku pengen coba kulik lebih dalam Mas. Menurutku begini,
content creator saat ini adalah suatu profesi yang lagi naik daun. Kita tahu uangnya cepat, internet money, sangat potensial, something like that. Nah, tapi kita juga tahu bahwa by data hanya beberapa persentase yang berhasil di dunia ini. Iya benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi mungkin orang-orang yang ada di atas dari orang yang di bawah yang kita nggak tahu mau ngapain sama hidup, kita coba ngonten, most of the people mereka gagal. Nah, bagaimana caranya bisa naik? Buat gue, lakukan manuver yang tidak biasanya. Contoh, saya ketika review kuliner, kalau kita pakai cara yang udah ada, susah pasti, karena bersaing banget kan. Akhirnya pakai manuver lain, jadi pendekar atau ceritanya berpetualang ala-ala game, itu jarang. Jujur. Nah, karena disitulah ada ibaratnya ada lahan kosong. Ya udah, tempatin dulu. Manuvernya begini. Kalau pakai yang udah susah pasti. Karena bersaing kan. Kalau ini ibaratnya chance-nya masih gede. Kalau pakai mainstream itu chance-nya kecil. Bahkan nggak nyampe 5%-nya. Kayak misalkan saya teman content creator foodies banyak yang levelnya masih biasa, bukan yang udah punya nama. Itu kenapa mereka kayak naiknya susah, padahal followernya bisa jadi di atas saya. Karena mereka tuh bisa jadi kontennya terlalu mainstream. Bener nggak salah, cuma emang kayak gitu chance-nya buat viral tuh susah. Pokoknya apa yang nggak biasa itu yang bakal istilahnya critical hit. Bagaimana Mas bisa menemukan titik kesempatan ini sebagai pendekar ini dan lain-lain? Bagaimana proses thinking di balik itu semua? Oh, apakah ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Mas coba bikin langsung viral, atau ini sesuatu yang Mas udah rencanakan kayak oh ini kesempatannya ada, aku akan main di sini gitu. Ini kenapa saya tempatin lahan itu dengan konsep seperti itu? Jadi gini, saya punya kebiasaan main game, nonton video game, ya kan? Dari situ saya lihat, wah dari sebuah game ini, misalnya game petualang, ya kan? Game petualang satu, kemudian orang kalau kita lihat dari konten kreator sebelah, kalau orang nyari makanan apa biasanya? Ada kata-kata apa? Hidden gem. Nah, buat gue, ya hidden gem itu semacam kayak dungeon atau harta karun. Nah, gue aplikasikan, gue kolaborasikan dunia game dengan dunia kuliner. Jadi ketika dibikin di intro, jadi kita berpetualang, nyari tempat. Terus lawan seolah-olah kita bikin gimmick lawan musuh. Nah itu kan nggak ada kan. Terus target ketemu. Nah misalnya di sini, terus di dalam masih bisa explore lagi, serang, terus ketemu titik inti. Dari itu yang makanya kenapa banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang nggak tahu atau menganggap ini bukan sesuatu yang biasa gitu. Karena jarang orang lakonin. Berarti kalau kita mau menang di sosial media, kalau kita mau stand out, kita harus bisa melihat potensi apa yang belum terlalu banyak dijajahi sama orang lain. Benar. Dan kita harus masuk di sana dengan kepastian penuh dengan diri. Oke, ini menarik banget Mas. Jadi aku juga punya pertanyaan lanjutan Mas. Kalau aku melihat banyak konten creator terutama yang di bagian entertainment itu tidak sustain. Problem utamanya adalah mereka tidak bisa sustain 5 tahun ke atas. Karena kita tahu bahwa kan kita ngomongin attention game Mas seperti ya. Jadi bagaimana ini sangat cepat berubahnya, siklusnya berubah. Bagaimana Mas, strategi Mas atau bagaimana orang-orang yang main di content creator bidang entertainment bisa bertahan dan bisa sustain dengan cukup waktu yang lama begitu. Oke. Kalau yang udah biasanya ya ketika orang tuh udah di tengah prosesnya, bukan ketika masih di bawah banget, di tengah saja. Misalnya dia bikin ini, karena kemarin ada yang ngomong, katanya coba deh bikin konten giveaway gitu kayaknya kenceng tuh. Nah, tapi itu kan butuh modal gede. Tapi biasanya efektivitas tinggi. Kenapa? Karena konten giveaway itu paling banyak diincar, paling ditunggu-tunggu. Gitu. Mau dibilang mau asli, mau settingan pasti ditunggu-tunggu. Efektivitasnya cenderung tinggi. Makanya konten kreator yang istilahnya yang dari yang terkenal sampai nggak terkenal, kenapa konten giveaway itu selalu dibikin terus, walaupun kelihatannya monoton, tapi kenapa dia ini terus? Ya karena emang penonton kita tuh kebanyakan senang yang begituan. Oke. Gitu. Berarti kita harus juga mengenali target audiens yang kita inginkan. Oke, Mas. Berarti aku pengen coba kulik lebih dalam mengenai bagian ini Mas. Tadi sempat Mas mention bahwa beberapa kali Mas mention bahwa fokus utama Mas ini adalah untuk farming relasi atau mendapatkan relasi Yes, banyak mungkin. Ada nggak satu titik atau satu tolak ukur yang akhirnya Mas bisa bilang bahwa gini, aku udah cukup punya relasi, and then aku bisa next stepnya aku apa?
Ada nggak titik itu atau ini semua it's all about feeling and something like that? Kalau buat saya jangan berhenti, lanjut terus. Sekalipun sudah dapat, sudah kesampaian untuk wishlistnya. Contoh wishlist saya tuh Raffi Ahmad, itu belum kesampaian. Kalaupun sudah kesampaian, lanjut terus. Kenapa? Karena dari situ kita sustain dan grow. Jadi apa? Kalau buat gue, ketika kita menjalin dengan sebuah relasi besar, bukan cuma trust yang kebangun, tapi bisa juga kalau kita yang secara teknikal untuk mendapatkan suatu job, kita bisa naikkan rekar juga dari situ. Kayak teman gue ada, setelah kenalan sama Nagita, akhirnya rekarnya jadi naik, trustnya kebangun. Di situlah itu privilege yang sangat luar biasa. Wah, kita harus jadi kayak termotivasi. Wah, harus punya relasi sebesar itu, biar kita dipercaya banyak orang. Kita menggunakan leverage orang lain untuk kepentingan kita berartinya. Ya, mau tidak mau. Oke. Bagaimana Mas bisa tahu bahwa rencanaku setelah aku mengumpulkan punya banyak relasi, what's the end goal of Mas Saiful? Apa ending akhirnya? Apa tujuan akhir Mas Saiful? Karena aku percaya nggak mungkin Mas Saiful akan seperti ini terus, benar kan? Pasti punya tujuan akhirnya apa? Iya. Nah, apa tujuan akhir dari seorang Mas Saiful? Apa ya? Tujuan akhir ya pasti kebahagiaan. Ya, misalkan punya kendaraan baru, punya rumah baru, ya kan, pasangan baru, atau misalnya di akhir selain relasi ya, job lancar, job sustain, atau bahkan punya PH sendiri. Oke, ini menarik. Kenapa Mas akhirnya memutuskan, pasti mimpi besarnya punya production house sendiri. Nah, apakah ini sangat berkaitan dengan Mas akhirnya aku harus cari relasi sebanyak mungkin, aku harus mendapatkan modal sebanyak mungkin. Nah, apakah ini mimpi dari masa kecil atau mimpi yang akhirnya Mas melihatnya ini sebagai kesempatan doang, kesempatan secara monetisasi, kesempatan finansial, atau ini emang ada subjektivitas dalam mimpi ini? Buat gue ini kan sama dengan banyak relasi itu kita sambil berproses, berproses untuk mendapatkan trust ya. Ketika mau bangun PH atau mau bangun usaha sendiri ya, orang-orang udah saling support, entah dari support dana, peralatan, entah support misalnya kayak support akses, ngerekomendasiin akses satu ke yang lain, ya kan. Dari situlah benteng kita kokoh. Bagaimana Mas bisa tahu dan membedakan orang yang emang beneran akan support Mas dan orang yang dalam tanda kutip punya maksud terselubung dengan kedekatannya dengan Mas? Buat gue kalau orang yang benar-benar tulus, bukan gajah ya, itu dia tahu, dia pasti selalu ada walaupun kita di bawah, walaupun jatuh, itu akan terlihat. Kalau di atas itu masih samar-samar. Saya nggak tahu nih, bahkan mas ini saya nggak tahu nih, mas ini kan lagi di atas, ibaratnya masih samar nih. Kita nggak tahu ketika di bawah atau sebaliknya, karena yang biasanya ketika di titik sebaliknya itu kebanyakan pada menjauh, pada mundur, pada mungkin takut ke bawah kena sial. Mungkin ada juga yang punya paradigma demikian. Nggak mau dia lagi jatuh, ntar kalau gue takutnya ke bawah sial. Ada yang gitu juga kan mitosnya. Jadi dari situ kita bisa menguji baik secara langsung maupun tidak langsung, apakah orang ini benar-benar selalu dampingin kita, bukan cuma di atas tapi juga di bawah. Posisi Mas kan sekarang ada di atas ya Mas ya. Mas bagi banyak job dan lain-lain. Nah, bagaimana akhirnya Mas dalam tanda kutip siaga dan berhati-hati untuk membataskan diri dengan orang-orang yang dalam tanda kutip bisa jahat ke Mas? Kita bisa lihat apa manuver yang dimainkan oleh si artis itu, si influencer itu. Ya, ada contoh satu influencer yang streamer nyenggol sana sini, ya kan, fansnya toksik, ya kan. Contoh itu buat gue itu bukan yang tulus kalau kata gue. Kenapa? Karena yang kayak gitu, wah nggak bagus nih, bajak apanya nggak bagus, bahkan pernah kejadian pecah kongsi. Itu makanya yang modelan seperti ini dihindarin. Kalau sekalipun ada tawaran masuk. Oke. Jadi in the end kita fokus utamanya adalah untuk bisa sustain. Karena it's not about the money, tapi apa yang kita korbankan dengan mendapatkan uang tersebut.
relasi apa yang bisa kita dapatkan juga dan lain-lain. Jadi at in the end it's not about money doang kan Mas? Yes, pasti lah. Oke. Nah, aku penasaran juga Mas. Tadi kita sempat mention bahwa ini karir yang sangat oke ya, karir yang sangat bagus. Tapi kalau Mas Saiful bisa ngomong sama anak muda, jadi backgroundku adalah aku berkarya ini baru 2 tahun. Aku mulai ini semua karena aku nggak tahu tujuan hidupku apa. Aku nggak tahu aku mau ngapain sama hidupku. Aku tahu aku harus making money, tapi aku nggak tahu tujuannya gimana, caranya gimana. Nah, apa pesan Mas Saiful bagi anak-anak muda yang mungkin ada di posisi kita yang dulu, yang masih nggak tahu mau ngapain sama hidupnya? Buat gue, ke anak-anak muda yang mau jalan, stay fokus, ya. Di Indosiar, enggak. Ya pokoknya harus fokus, tentukan tujuan, bidik target kamu, ya. Jangan sampai kamu nggak punya target. Kamu harus pastiin kalau kamu punya target. Kamu mau entah mau jadi content creator yang kayak gua, atau mau yang gamer atau streamer, terserah. Balik lagi, kamu hobinya selama ini apa? Itu. Okay. Kembangin hobimu. It's all about the passion we got ya saat kita masih kecil. Oke, ini menarik. Berarti untuk Mas Saiful sendiri saat ini, kalau aku boleh tahu, apa sih sebenarnya yang menjadi penghambat dan kendala terbesar atau ketakutan terbesar Mas Saiful ketika apalagi Mas Saiful lagi ada di atas gitu? Biasanya ketika di atas, yang udah banyak yang ngaku saudara, banyak yang ngaku keluarga, ya kan? Bahkan ada yang sampai, ini dong, minta iPhone dong. Jir, gue bukan semacam Willy Salim. Karena mungkin gini, perspektif orang kampung atau orang-orang yang mohon maaf literasi IQ-nya rendah menganggap content creator itu pasti duitnya banyak, padahal belum tentu. Kita bisa lihat artis aja, apakah semua artis itu kaya raya? Enggak, ada yang bahkan jatuh miskin. Dari situ kan kayak membuka perspektif baru bahwa artis content creator itu hanyalah sebuah profesi, bukan berarti kerja begini pasti kayak, enggak juga, enggak jaminan. Gitu. Yang sekarang belakangan ini Pingkan Mambo emang apakah sejaya dulu? Enggak. Tapi dia bermanuver ekstrim, kayak joget-joget atau ini di jalan. Apa? Kalau tidak lain tidak bukan, dia ingin membangun atensi kembali. Dia survive sebenarnya. Dan itulah buat gue, orang yang beneran pekerja keras pasti dia cari tahu manuver apa yang dia harus mainkan ke depannya biar dia tetap sustain dan trust. Oke. Mas Saiful, aku penasaran, apakah ketika Mas Saiful memulai pengalaman ini semua, perjalanan panjang ini semua, Mas Saiful adalah tipikal orang yang punya backup plan, atau Mas Saiful tipikal orang yang go all in, aku kalau ini gak berhasil mungkin aku jadi gak tahu mau ngapain, atau Mas Saiful semuanya sudah di-plotting dari awal? Base my ideologi itu adalah rasionalis. Jadi benar-benar udah proper and proven test. Jadi nggak asal jalan, benar-benar kita plotting begini. Oh nanti begini, bidikannya begini. Jadi dipikirnya tuh nggak bisa asal jalan dulu. Plotting dulu nih, gimana nanti ini bakal sukses, ini bakal tembus, ini bakal ini viral dan sebagainya. Berarti kalau begitu nasihat yang sering kita dengar adalah mulai aja dulu. Itu adalah nasihat yang buruk. Mulai aja dulu nih masih relatif sih sebenarnya. Karena kita juga semuanya start game. Ibarat start game, tapi start game dengan yang proven. Bukan yang asal bener kayak nekat, istilahnya kayak ada yang orang yang start yang levelnya easy, ada juga yang start yang levelnya insane. Kalau orangnya nggak persiapan, bener-bener totalnya nggak ada persiapan, mungkin dia level insane, berharap bisa ini. Yang ibaratnya kalau nanti sekalinya salah, dampaknya bisa fatal. Ada kayak gitu juga. Nggak cukup. Kita benar-benar harus sesuatu yang kita ingin coba. Iya, ada konsepnya terlebih dahulu. Kalau nggak sih nanti berantakan. Tapi ya balik lagi, kalau ternyata karena ada istilah konten asal tapi viral. Itu bukan sesuatu yang bukan mitos, emang ada. Ya, kayak kalau aku nih selama ngonten hashtag FYP nggak pernah saya pakai sampai sekarang, tapi kencang.
Kita nggak ada yang tahu, itu faktor luck namanya. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir Mas ya. Menurut Mas Saiful, kalau Mas Saiful bisa ulang perjalanan panjang ini semua, apakah Mas Saiful akan tetap berkarir di hal yang sama? Mungkin bisa, ini subjektif ya. Kalau saingannya belum banyak mungkin bisa, tapi jika sudah banyak itu akan lebih sulit. Karena sudah banyak. Karena jenis konten tuh, jenis dan sub konten itu akan selalu berkembang setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya, bahkan setiap detik itu akan berkembang terus. Nah, tinggal gimana kita pertahanin personal brand kita. Itu yang harus dijaga. Bagi aku pribadi, menurutku ini industri yang sangat saturated ya udah Mas ya, sangat banyak saya Mas tadi bilang. Lalu tapi menurutku ini kesempatan emas yang tidak bisa dilewatkan bagi anak muda. Dan aku selalu bilang bahwa orang yang tidak perlu konten adalah orang yang punya privilege lebih. Dia udah punya relasi gede, dia udah punya uang yang banyak dan lain-lain. Nah, kalau dari Mas Saiful sendiri, mungkin kalau bisa kasih pesan ya terhadap Mas Saiful yang dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Apa pesan yang akan Mas Saiful sampaikan ke Mas Saiful yang dulu? Buat gue ya, mulai dari sekarang atau kamu akan jadi terbelakang. Karena gak ada pilihan lain. Kalau bukan sekarang, lo akan tertinggal, jadi terbelakang kamu. Oke. Apakah Mas Saiful punya mentor di dunia industri ini? Mentor enggak sih, teman ada sih, teman kayak circle gitu ada. Dari dia yang bahkan nemenin aku dari yang pas perintis sampai sekarang. Dari pengalaman panjang ini, perjalanan panjang ini, dari pertemanan yang Mas punya, aku pengen tahu apa satu advice atau satu nasihat terbaik yang Mas pernah dapatkan yang akhirnya bikin Mas bisa sampai di titik ini. Kalau advice sih biasanya gini, paling yang di gue yang udah masuk, kayak misalnya ketika kamu sukses jangan lupain kita. Terus juga mohon jangan kamu ketika konten biar kamu tetap sustain, jangan star syndrome moment. Itu sih. Ini menarik karena banyak banget anak muda yang kalau baru naik langsung star syndrome. Mereka ngerasa mereka ada di atas dunia, lalu akhirnya mereka jatuh. Nah, bagaimana nasihat itu membentuk Mas dan bagaimana Mas menerapkan nasihat jangan star syndrome di kehidupan Mas dan di konten-kontennya Mas? Buat gue simpel, gimana cara biar kita tuh tidak terindikasi star syndrome. Contoh ketika diundang event, ridersnya harus dalam batas wajar. Karena riders itu juga bisa menentukan ini star syndrome atau enggak. Karena kan ada juga yang ridersnya, mohon maaf, ada yang kayak misalnya minta penginapan hotel bintang 5 atau minta air aqua buat mandi atau minta berapa puluh suap rokok dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa baca ini orang star syndrome atau enggak. Jadi riders itu yang memang benar-benar diperlukan aja, yang benar-benar relatable dengan kebutuhan produksi atau acara. Dari situ satu. Kedua, to be egalitarian. Harus berjalin relasi, jangan yang cuma satu tingkat saja, tapi semua tingkat. Dan kebetulan emang saya dari awalnya dari benar-benar dari bawah, bukan yang kayak dari lahir. Jadi kita tahu bangun empati, itu pasti. Karena biasanya kalau udah sasindo biasanya empati cenderung loss. Menarik. Kalau tadi aku tanya best advice yang pernah Mas dapatkan, aku sekarang pengen tahu ada apa the worst advice yang akhirnya Mas pernah terima dari circle, dari orang lain, dari pengalaman hidup dan lain-lain. Pernah ada kayak the worst advice itu apa ya? Udah kena kamu ini apa namanya? Ini bukan seputar konten ya, tapi kehidupan lain ya. Kamu nggak ada kepikiran buat cari pasangan atau ini? Ntar kalau kamu tua nanti kelabakan. Buat gue nggak bisa untuk hal ini. Karena yang tanggung jawab ini saya sendiri. Dan pernah ada juga gini, keluarga sempat jerumusin saya.
kamu kalau mau sukses harus join di bisnis bla 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 bla. Buat gue enggak, karena ini banyak yang menilai ini buruk. Itu kayak bisnis yang gue pernah mau dijerumusin, MLM. Itu benar-benar ngejerumusin. Karena gue lihat ketika gue kalau misalnya gue join dan ada apa-apa, orang itu nyarinya siapa? Gue, bukan orang lain, bukan keluarga aku. Aku yang dicari pertama kali. Saya pertimbangkan semuanya, reputasi, nama baik, ya kan, keberlanjutan dan sebagainya. Nggak baik ini. Bisnis banyak. Ini kalau gue to be as a rasionalis ideologi, buat gue banyak kok bisnis yang real. Ngapain bisnis yang begituan? Gitu aja. So, kita harus percaya dengan apa yang kita percaya. Jangan cuma dengerin orang lain doang. Benar. Yakin apa? Analisis dulu apa efek setiap orang. Jangan asal terima. Jangan terlalu mentah-mentah. Analisis ulang. Ini benar nggak? Ini menyesatkan nggak? Karena memang ada beberapa yang juga yang ngejerumusin. Okay. Gitu. Mungkin aku juga pengen tahu Mas. Kalau aku melihat Mas Saiful sebagai orang yang sangat berideologi ya, sangat punya pendirian kuat. Yang even orang lain ngomong apa, Mas Saiful nggak peduli. Mas Saiful lupain itu semua. Ada nggak satu prinsip hidup yang Mas Saiful selalu pegang, yang apapun yang terjadi, ini prinsip hidupku? Buat gue ya, tidak ada manusia sempurna, ya kan. Buat gue, orang yang perfeksionis biasanya ribet. Aduh, baik ini itunya. Gue tuh rasionalis aja. Yang bisa yang bisa, artinya apa? Kenapa aku memilih ideologi yang rasionalis? Karena ketika kita bermanuver, pastikan manuver ini kita bisa pertanggungjawaban. Gitu. Contoh kayak gue nih, kalau konten main ayun pedang, gue harus mastiin jangan sampai kena orang. Nah, disitulah kita diuji untuk bertanggung jawab dengan manuvernya. Jadi kalau dengan segala amit-amit kita jatuh dalam hidup pun, itu semua tanggung jawab yang kita punya. Iya. Dan saya orangnya termasuk yang menghindari namanya hutang, minjem duit. Kenapa buat gue gini? Gue nggak mau nyusahin orang, karena orang itu dapat duit apa? Kerja keras, bukan kerja melas. Karena gue juga kerja keras. Mau susah, usahain jangan minjem, jangan hutang. Buat gue, ya. Dan gue itu ada satu yang gue benar-benar gue hindarin, orang-orang yang materialis. Kenapa? Karena orang-orang materialis itu dia cenderung, bahkan hampir bisa dipastikan kagak menghargai proses. Gitu. Yang ada mereka cuma protes. Gitu. It's a very good statement dari Mas Saiful, dimana pada akhirnya yang menentukan karakter dari seseorang adalah bagaimana dia bisa menghargai proses panjang yang dimiliki. Benar. Oke. Di setiap akhir sesi, aku selalu minta guest meninggalkan pesan atau pertanyaan untuk guest selanjutnya. Ini ada satu pesan yang ditinggalkan oleh guest sebelumnya untuk Mas Saiful. Aku bacakan. Bunyinya seperti ini. Love yourself. Kamu sampai titik ini bukan karena alasan atau suatu hal, tapi karena kamu bermakna dan senantiasa untuk menjadi berkat. Terima kasih Mas Saiful untuk podcast kali ini. It was a great conversation.